Halo semua, selamat datang di channel kami Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Di India, dalam hal pernikahan, memiliki tradisi yang berbeda. Mayoritas dari mereka, wanita dan pria, harus menikah dengan jalan perjodohan oleh pihak keluarga. Karena mereka bukan hanya mencari calon suami atau calon istri, namun mencari orang yang dapat dipercaya untuk membantu keluarga dalam berbagai hal. Seperti contoh, jika calon pengantin itu memiliki banyak adik, maka mereka akan mencarikan orang yang bisa membantu menjaga adik-adiknya, juga kebutuhan keluarga yang lain. Dalam kasus ini terdapat satu wanita dan satu pria, di mana wanitanya bernama Shraddha Walker. Dia lahir pada tahun 1996. Dia besar bersama ibu dan adiknya di kota Palghar, Maharashtra. Ayah Shraddha yang bernama Vikas Walker, dia hidup terpisah dari keluarga lain. Namun demikian, dia tetap menjaga dan memberi apa yang anak-anaknya butuhkan. Sedang pria dalam kasus ini, dia bernama Aftab Poonawalla. Dia lahir pada tahun 1994. Dia lahir dan besar di area Mumbai Vasai, dan dia sangat menyukai makanan, juga Amerika TV show. Dia menjadi influencer di sosial media dengan 28.000 followers di Instagram sebelum kejadian. Namun demikian, followernya terus naik setelah dia melakukan kejahatan yang sangat mengerikan. Pada tahun 2019, Shraddha dan Aftab mereka sama-sama bekerja di panggilan layanan servis dan mereka bertemu di aplikasi kencan bernama Bumble. Shraddha jatuh cinta dengan Aftab setelah melihat profilnya di internet, yang dimana unggahan di Instagramnya penuh dengan makanan mewah, bodybuilder, dan juga pendukung LGBT. Namun Shraddha sepertinya telah jatuh cinta tanpa berpikir dua kali. Dan menurut informasi, Shraddha dan Aftab juga memiliki keyakinan yang berbeda. Pada saat keluarga Shraddha membahas tentang pernikahan, Aftab langsung mengalihkan topik pembicaraannya. Walaupun begitu, Shraddha tetap di samping Aftab, dan pada tahun 2020, ibu Shraddha meninggal dunia. Teman-teman dekat Shraddha melihat banyak perubahan yang terjadi kepada Shraddha, di mana mereka sering melihat luka memar di wajah, juga tubuh Shraddha. Bahkan Shraddha pernah dilarikan ke rumah sakit, namun Shraddha tidak mau mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Dan setelah dirinya dirawat, Shraddha mengatakan kepada salah seorang temannya jika dia akan meninggalkan Aftab. Namun seperti apa yang sering terjadi, pelaku kekerasan terhadap pasangan, ketika korbannya ingin meninggalkannya, dia akan mengambil cara untuk menarik korban kembali dengan berbagai alasan, salah satunya dengan ancaman. Jika dia tidak kembali, maka dia lebih baik mengakhiri hidupnya. Mendengar kata-kata itu, Shraddha akhirnya kembali lagi ke pelukan Aftab dan mereka memutuskan untuk tinggal bersama. Dan keputusan itu sangat mengecewakan keluarga besar Shraddha. Keluarga Shraddha sempat melarangnya untuk tinggal bersama Aftab karena bagaimanapun mereka belum menikah dan tidak seharusnya mereka tinggal satu rumah. Sedikit peringatan, jika kalian adalah korban kekerasan dari pasangan, namun kalian masih merasa bersalah, sudah menjadi korban, babak belur, dan masih merasa bersalah, ingat, pelaku kekerasan kebanyakan tidak mau disalahkan atas apa yang telah dia lakukan kepada Anda. Namun dia akan mencari kesalahan Anda walaupun itu hal sekecil mungkin. Dia akan terus memojokkan Anda agar Anda terus merasa bersalah. Dan jika Anda sudah mengambil langkah untuk menjauhi atau meninggalkannya, jangan tergiur untuk kembali lagi dengan alasan apapun atau ancaman yang akan dia lakukan. Seperti kebanyakan, mereka akan mengakhiri hidupnya. Dia tidak bisa hidup tanpa Anda. Jangan pernah kalian terima. Ingat,
sayangi jiwa dan raga kalian. Kembali ke kasus, pada bulan Mei pada tahun 2002, teman Serada mencari keberadaan Serada. Dia tahu jika hubungannya dengan Aftaf sangat toksik, maka dia mengkhawatirkan apa yang terjadi kepada Serada. Karena beberapa hari sebelumnya Serada mengatakan jika dirinya dengan Aftaf baru saja liburan ke sebuah tempat yang bernama Himachal Pradesh. Dan setelah itu mereka akan tinggal beberapa waktu di Delhi hingga tanggal 16 Mei, yang dimana hari itu adalah anniversary hubungan mereka. Namun setelah hari itu Serada tidak bisa dihubungi dan juga tidak menghubungi temannya. Ternyata Serada dan Aftaf telah menyewa sebuah apartemen di kota Delhi dan di sana menurut tetangganya sering terdengar pertengkaran yang hebat dari dalam apartemen itu. Pada tanggal 18 Mei pada tahun 2022, pasangan itu bertengkar untuk terakhir kalinya. Di mana hari itu Aftaf kemarahannya sangat memuncak hingga dia bertindak sangat agresif. Dia mencekik leher Serada hingga tewas. Setelah melihat Serada tidak bernyawa, Aftaf duduk sambil memikirkan apa yang akan dia lakukan. Kemudian dia ingat salah satu American TV show yang berjudul Dexter, yaitu seri kejahatan fiksi, dan itu dimainkan oleh seorang aktor bernama Dexter Morgan, di mana dia kini menjadi penganalisis darah di Departemen Kepolisian Miami. Dexter dalam adegan itu, dia akan menghabisi korbannya dengan mengiringkan cairan merah dari tubuh korban, lalu memotongnya menjadi beberapa bagian sebelum dia membuang ke tong sampah. Walaupun di film itu aktornya melakukan hanya kepada orang-orang jahat, namun karena dari film tercetuslah ide di kepala Aftaf untuk mempraktekannya dengan tubuh Serada. Hari itu dia menyeret tubuh Serada ke kamar mandi dan membiarkan dia semalaman di sana. Keesokan harinya dia keluar dari apartemen dan membeli freezer baru. Setelah melihat tubuh Serada sudah kaku, dia mulai memotongnya menjadi 35 bagian. Dan Aftaf ingin mengabadikan kepala korban untuk dia jadikan kenang-kenangan. Setelah selesai memotong semua bagian, dia masukkan ke dalam freezer yang baru saja dia beli. Dan setelah potongan-potongan itu beku, dia masukkan ke dalam kantong plastik sampah, kecuali kepala korban. Menurut pengakuan Aftaf, dia membutuhkan kurang lebih 10 jam untuk memotong semua bagian tubuh korban menjadi 35 bagian. Dan saat dia merasa capek, dia pun memasak, makan, merokok, juga minum bir. Dan setelah itu dia lanjutkan kembali kebrutalannya. Dalam kurun waktu 1 minggu, tidak ada yang tahu jika Serada telah meninggal. Yang dimana keluarga Serada juga menjauh setelah Serada memutuskan untuk tinggal bersama Aftaf. Maka mereka tidak ada yang tahu di mana dan bagaimana keadaan Serada. Setelah sebulan, Aftaf masih tinggal di apartemen itu dengan potongan tubuh Serada di dalam freezer. 18 hari setelah kejadian, Aftaf baru membuang potongan-potongan itu ke pinggiran jalan di area Satapur dan juga Mehrwali, yang dimana di tempat itu tidak banyak orang yang melewatinya, dan menurut Aftaf, dia keluar dari apartemennya sekitar pukul 2 pagi, dan dia membuang per kantong agar tidak teridentifikasi jika itu tubuh manusia. Aftaf juga mengatakan jika dia membeli gergaji di sebuah toko untuk memotong tubuh korban, karena dia tahu jika tidak akan bisa memotong tubuh korban dengan pisau. Sebulan kemudian, ayah Serada tidak mendengar kabar tentang anaknya dan dia melaporkan ke kantor polisi. Sejak hari itu, polisi melakukan pencarian kepada Serada. Dan karena ayahnya tahu jika Serada terakhir bersama dengan Aftaf, maka polisi mencari tahu keberadaan Aftaf. Waktu itu, Aftaf telah mendapat pasangan baru dari website Kencan dan wanita itu juga dibawa ke apartemennya. Bahkan saat Aftaf memasak makanan, dia tidak sengaja membuka freezer yang ada potongan tubuh Serada dengan berbagai sayur atau makanan lainnya di sana.
Pada tanggal 22 November pada tahun 2022, polisi berhasil menemukan lokasi keberadaan Aftaf di apartemennya. Dan saat dimintai keterangan di mana Serada, dia mengatakan bahwa dia tidak tahu. Lalu polisi melakukan tes kebohongan dan di sana Aftaf mengakui semua perbuatannya. Setelah polisi menjadikan Aftaf sebagai tersangka atas pembunuhan kepada Serada, Aftaf kini hadir di publik dengan kepala terbungkus kain. Menurut polisi, setelah Aftaf melakukan kejahatannya hari itu, dia juga mencari informasi di internet bagaimana cara membersihkan cairan merah agar tidak menimbulkan bau. Aftaf menurut pengakuannya, dia tidak menyesali telah mengakhiri hidup kekasihnya. Dan dia mengatakan kepada ayah Serada jika dia melakukan itu semua karena Serada pantas mendapatkan itu. Dan meminta agar tidak menyalahkannya atas kematian Serada. Dalam waktu sebulan setelah Serada menghilang, ternyata Instagram dan sosial media milik korban diaktifkan oleh Aftaf. Dan itu dia lakukan untuk mengelabui teman dan orang-orang yang ingin tahu tentang Serada. Warga Delhi sangat kecewa dengan kepolisian di sana karena mereka tidak segera menangani kasus yang telah dilaporkan oleh ayah Serada hingga membiarkan kasus itu selama sebulan. Warga juga menyalahkan tentang background keyakinan mereka yang berbeda, Serada dari keluarga Hindu dan Aftaf dari keluarga Muslim. Dari background mereka tidak seharusnya hidup bersama. Aftaf kini mendekam di penjara sambil menunggu jadwal persidangan yang akan terjadi pada tahun 2023 ini. Semoga di pengadilan nanti pelaku mendapat hukuman yang setimpal atas apa yang telah dia lakukan kepada korban. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.